Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam yang mulia ini, malam Jumat, kembali kita melanjutkan kajian rutin. Sudah, Masya Allah, sudah lebih dari 3 tahun ya Pak Syahril ya. 3 bulan. Iya, masa baru 3 bulan, nah berapa ratus hadis ini Pak Syahril? Iya, Masya Allah. Kayaknya belum nyambung Pak Syahril ya. Iya, Alhamdulillah. Jadi sudah lama kita kajian di sini. Alhamdulillah. Sampai sudah jauh di kitab ini. Karena kadang kita baca satu hari dulu, satu hadis, 2 hadis. Sekarang sudah hadis yang kita akan baca sebentar itu sudah nomor 616 dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, buku fikih tapi dibawakan dengan matan hadis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, masuk dalam kelompok atau penggolongan kitab fikih Syafi'i. Karena yang menulisnya adalah ulama yang bermadhab Syafi'i, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita melanjutkan lagi judul yang kita telah mengambil pertama di pertemuan yang lalu, sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Kita sudah jelaskan kemarin di pertemuan yang lalu, kita baca 3 hadis, 2 hadis sahih, satunya dhaif. Bahwa seorang yang melakukan sedekah sunnah itu akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Di hari yang kata Nabi SAW, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tapi ada syaratnya. Harus ikhlas. Hanya karena Allah. Itu syaratnya. Bukan karena ingin dipuji atau ingin didengar kalau namanya disebut, atau ingin merendahkan orang lain atau berbangga-bangga dengan. Bahkan Nabi isyaratkan kalau bisa diri kita sendiri tidak mengingat itu sedekah. Seperti yang Nabi katakan, yang bersedekah tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Ini menggambarkan dia sembunyikan sedekahnya. Dia sembunyikan sedekahnya. Di malam hari ini masih kita melanjutkan sedekah sunnah ini. Kita akan baca insya Allah 3 hadis. Insya Allah kalau cukup waktu. Yang mana dari 3 hadis ini, pertama nanti terkait dengan masih keutamaan orang yang bersedekah. Hadis pertama itu hadis 616. Kemudian hadis kedua juga masih keutamaan sedekah. Juga cuma ada tambahan faedah. Siapa yang paling pertama kita kasih sedekah? Kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Karena seorang yang bersedekah itu juga harus ada fikihnya. Tidak sembarang kasih. Ada fikihnya supaya lebih terarah dan bermanfaat apa yang dia keluarkan.
Kata beliau rahimahullah di hadits 616 dicetakan saya. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu qala anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla wa bada biman ta'ul wa khairu sadaqati an dhahri gina wa may yasta'fif yu'ifwahullah wa may yastagni yughnihillah. Muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi lafaz lengkap ini adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Kata beliau dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al yadul ulya, tangan yang di atas. Ini riwayat Bukhari, tangan yang di atas. Maksudnya gimana? Dan sampai ada mengatakan nanti, berarti kalau saya mau meminta, menerima, jangan tangan di bawah, tapi di atas saja. Biar yang memberi yang di bawah. Bukan itu yang dimaksud. Dan sampai ada mengakali. Ada lafaz lain yang lebih jelas. Tapi bukan dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya. Atau dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, tapi bukan dari Hakim ibn Hizam. Tapi dari Ibnu Umar. Maksudnya sahabat yang lain. Penulis tidak sebutkan. Kalau wakilkan dengan hadis Hakim ibn Hizam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim juga. Tapi dari sahabat Ibnu Umar. Nabi terangkan yang lebih jelas. Wal ulya hiyal munfiqah. Yang dimaksud dengan tangan di atas, maksudnya yang memberikan infak. Yang memberikan sedekah. Yaitu orang yang bersedekah, begitu makna hadis. Begitu makna hadis. Ini anak kasih antum satu faedah yang biasa ulama fikih sebutkan. Kalau antum mau paham dalil, paham kalau samar sebuah dalil, maka kumpulkan yang selafat semakna dengannya. Maka pasti akan jelas. Karena agama kita, agama jelas. Tidak ada yang samar. Kalau ada ayat mutasyabih, samar maknanya. Kita baca, samar maknanya. Kembalikan ke yang muhkam. Yang jelas maknanya. Itu caranya. Demikian pula hadis. Seakan-akan hadis tadi, tangan di atas. Khairun minal yadi sufla. Lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bisa saja orang akali supaya saya tidak dikatakan buruk atau supaya dikatakan tetap lebih baik. Walaupun saya yang terima, kasih saya tangan di atas. Biar yang kasih tangan di bawah begini. Ada riwayat lain. Katanya Nabi SAW maksudnya wal ulya yang tangan di atas tadi yang lebih baik itu. Al-munfiqah. Yang bersedekah, walaupun di bawah dia kasih. Yang menerima di atas pintunya, yang mengasih adalah di bawah. Misalnya kalau orang-orang dulu kan banyak rumah kayu. Biasanya orang bawa sedekahnya. Jadi dia tidak naik dulu di atas rumah, tidak. Ini orang yang mau menerimanya turun di rumah. Dari rumah dia kasih ke atas begini. Iya, rumah-rumah orang dulu, rumah panggung. Iya. Ini bukan itu maknanya. Walaupun dia kasih, yang kasih ini di bawah. Tapi kalau dia yang memberi, itulah yang di atas. Hakikatnya. Ini lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di bawah maksudnya apa? Kata Nabi SAW, hiyasa'ilah. Inilah yang meminta. Yang diberi. Yang diberi. Ini Masya Allah. Di dalam riwayat Imam An-Nasai, datang juga periwayatan penyebutan yadul mu'ti. Lebih jelas lagi. Kalau tadi kan maksudnya yang berinfak. Kalau dalam riwayat Imam Nasai lebih jelas lagi. Tangan yang memberi. Lebih baik daripada tangan yang menerima. Apa faedah potongan pertama ini? Faedahnya adalah
kita sangat dianjurkan untuk bersedekah. Bahkan nanti ada lafaz dalam hadis Nabi SAW. Kita akan baca lafaz itu. Beliau akan bawakan kepada kita bahwa sedekah, ketika Nabi ditanya apakah sedekah yang paling utama, Nabi sebutkan dia adalah jahad al-mukil. Sedekah pada saat kita susah. Saat kita susah. Iya. Ini yang disebut oleh Nabi. Karena kenapa? Yang memberi itu yang lebih baik daripada yang menerima. Ia memberi lebih baik daripada yang menerima. Ini anjuran untuk bersedekah. Kemudian Nabi bilang, mengajarkan kepada kita kemana kita harus bersedekah. Yang paling pertama kita berikan sedekah kita. Sedekah sunnah maksudnya, bukan sedekah wajib. Kalau sedekah wajib sudah ada golongannya. Tidak boleh kita ganti-ganti. Ya, ini sedekah sunnah. Kata Nabi, wabda biman ta'ul. Mulailah dengan yang wajib kamu biayai. Nanti ada lafaz. Seorang datang kepada Nabi SAW. Akan datang nanti di hadits nomor 618. Nabi ditanya oleh seorang lelaki. Indi dinar. Saya punya 1 dinar. Kata Nabi SAW, sedekah untuk dirimu. Sedekahkan pada dirimu. Belanjakan untuk dirimu. Mulai dulu dari dirimu. Iya. Dia bilang, indi akhor. Saya punya yang lain. Saya ada juga yang lain. Ini 1 dinar, maksudnya saya mau sedekahkan. Kalau untuk diriku ada. Kata Nabi, tasaddaq ala waladik. Sedekah kepada anakmu. Kepada anakmu. Ini keterangannya. Dia bilang, indi akhor. Saya juga punya yang lain kalau untuk anak. Kata Nabi, tasaddaq ala khadimik. Sedekah kepada pelayanmu. Ia membantu urusanmu. Ia memudahkan perkaramu. Masuk di sini, semua yang memberikan manfaat kepada kita. Apakah manfaat dini, apalagi, atau manfaat duniawi. Semua yang melayani kita, yang memberikan manfaat untuk kita. Jadi setelah diri, anak. Setelah anak, khodim. Yang melayani kita, memberikan manfaat kepada kita. Semuanya. Apakah manfaat secara agama, atau manfaat secara dunia. Dia pernah membantu kita mengangkat beban yang tidak bisa kita angkat. Ya, atau dia pernah memberikan sesuatu perbuatan kebaikan untuk kita. Itu yang berikutnya. Dia bilang, indi akhor. Dia bilang, saya punya lagi yang lain. Kalau untuk orang yang pernah berbuat baik, pelayan saya ada. Kata Nabi SAW, anta abasor. Kalau begitu kamu lebih tahu di mana yang harus kamu arahkan. Inilah keterangan dari hadis tadi. Ibda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang wajib antum biayai. Karena kenapa? Kita hubungkan dengan hadis yang lain. Karena kita selalu mementingkan yang lain, menelantarkan orang yang wajib kita biayai, itu berdosa. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yakuthu. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Yang wajib dia biayai. Ini hati-hati. Makanya Nabi mengarahkan kepada hal yang wajib dulu. Yang harus. Mulai dari dirimu. Karena wa inna li nafsika alaika haqqon, kata Nabi. Karena pada dirimu itu, atas dirimu sendiri ada haknya. Diri kita ini ada hak. Ya, atas diri kita sendiri. Ada hak. Tidak boleh kita
misalnya mendahulukan yang lain, tapi diri kita, iya, ditelantarkan. Mulai yang wajib kamu biayai. Setelah itu Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, wa khairu shadaqah an dhahri ginan. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang antum keluarkan setelah kebutuhan antum. Setelah kebutuhan antum. Antum ada, sudah punya, cukup. Kendaraan sudah punya. Semua sudah punya. Iya. Harta cukup. Bahkan lebih untuk kebutuhan antum. Maka sedekah yang terbaik setelah itu. Karena harus urus dulu kewajiban awal. Kewajiban pertama. Baru yang lain. Kemudian kata Nabi SAW. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan, wah, dia sana sudah punya banyak. Saya pergi minta di sana nih. Iya. Bukan berarti kalau dianjurkan orang yang mampu untuk bersedekah, bukan berarti orang yang tidak mampu pergi ke sana beramai-ramai minta. Enggak. Nabi tetap ingatkan, wa may yastagni wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastagni yughnihillah. Siapa menjaga kehormatannya, dia butuh tapi tidak pernah bilang, maka Allah akan menjaganya. Dan siapa yang selalu merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Ini lafaz kedua juga ini penting. Kalau tadi bagi orang harus selalu menjaga kehormatan. Jangan gunakan kesempatan, anjuran untuk bersedekah untuk meminta hartanya orang. Iya, untuk meminta hartanya orang. Kemudian yang kedua, lafaz paling terakhir, wa may yastagni. Siapa yang selalu merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Karena gini, tadi kan sudah dibilang bahwa sebaik-baik sedekah kalau antum keluarkan setelah kebutuhan antum. Cuman kalau kita melihat, kalau kita menuruti kebutuhan kita, tidak ada puasnya. Karena memang manusia begitu. Tidak ada yang bisa menutup rasa butuh atau rakusnya seorang terhadap harta kecuali tanah. Maksudnya kecuali telah dikuburkan. Kecuali telah dikuburkan. Oleh karena itu, kita sebenarnya di dalam kehidupan dunia ini harus selalu merasa cukup apa yang diberi. Iya. Apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini, dan setiap orang berbeda-beda pemberian Allah kepadanya. Karena Allah yang tahu. Allah yang tahu kita butuh banyak atau sedikit. Maka setiap kita harus yastagni, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah, terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Kalau kita merasa cukup, Allah akan mencukupi kita. Allah akan mencukupi kita. Ini juga yang disinggung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita di dalam kehidupan di dunia ini. Kapan seorang selalu merasa cukup? Insya Allah mudah bagi dia untuk melakukan yang pertama tadi, yang di awal hadis, yaitu memberi. Dan tidak mudah bagi dia untuk meminta. Itu sekaligus itu. Kalau orang selalu merasa cukup, apapun yang diberi dia cukup. Masya Allah. Banyak ini saya dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau selalu dia merasa cukup, puas hatinya dengan apa yang diberi, ketika diberi banyak, maka dia akan memikirkan juga bahwa ada sesuatu yang juga harus saya jalankan
di dalam apa yang diberi ini. Di dalam apa yang saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang tidak diberi seperti saudaranya itu, dia juga harus merasa cukup. Karena belum tentu kalau dia diberi seperti itu bisa seperti saudaranya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan, membentang luaskan rezeki itu untuk seluruh hambanya, kita semua kaya. Sama semuanya. Sama semuanya. Iya. Misalnya satu jalan ini, Macini. Jalan apa ini Pak Syarif? Macini Tengah. Anggap semua orang kaya Pak Syarif. Satu kedudukannya. Dan bagaimana itu rumahnya semua Pak Syarif? Mobil, ya, tidak bisa masuk mobil di sini karena penuh mobil di jalan. Kata Allah, seandainya Allah membentangkan, memberikan, melapangkan semua rezeki ini yang Allah bagi kepada hambanya seluruhnya, mereka akan melampaui batas. Yang di samping beli kulkas, sampingnya kedinginan juga. Iya. Nah, seperti itu. Kalau seandainya semua. Makanya Allah berikan yang ahli. Memang diberikan karena dia ahli mengelola harta itu. Iya, dia kaya karena memang ahli untuk kaya. Karena kalau diberikan itu kepada orang miskin, belum tentu dia bisa seperti orang itu. Terkait dengan pengaturan hartanya. Makanya, ini potongan terakhir ini penting sekali. Yang menjadi catatan kita. Wa may yastagni yughnihillah. Siapa yang selalu merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Karena rasa cukup kaya itu bukan dinilai dari berapa harta kita. Berapa simpanan kita di bank. Berapa aset kita berupa ruko, rumah, mobil, enggak. Kata Nabi SAW, laisal gina an kathratil ard walakinnal gina ginan nafs. Dalam hadis Abu Hurairah. Bukanlah kaya itu antum punya dunia banyak. Bukan kaya, antum punya dunia banyak. Akan tetapi kaya itu kaya hati. Kaya yang sebenarnya itu rasa cukup yang ada di hati terhadap apa yang Allah berikan kepada antum. Terhadap apa yang Allah berikan pada antum. Itu yang perlu antum tanamkan di dalam diri supaya ya kita tidak hasad, tidak iri, tidak dengki. Iya, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang yang di sekitar kita. Ini hadis pertama. Hadis kedua. Kata beliau rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Qila ya Rasulullah ayu shadaqati afdal. Qala juhdul mukil wa bada' biman ta'ud. Masih sama. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta Al Hakim. Dan hadis ini memang hadis yang hasan. Ya Albani rahimallahu taala, demikian pula Syekh Mukbil hasankan. Katanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dikatakan, wahai Rasulullah, ayu shadaqati afdal. Sedekah apakah yang paling afdal, paling utama? Kata Nabi,
Juhdul mukil. Usahanya orang yang kekurangan. Sedekahnya orang yang kekurangan. Ini untuk dikompromikan tadi. Jangan sampai ada datang orang meminta. Kita katakan, masih banyak kebutuhanku, masih banyak kebutuhan. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kebutuhan kita diikuti, tak cukup. Kita, kalau diikuti nih, sudah nikah istri 1, pasti mau lagi 2. Terus terang ini, bapak-bapak yang sudah menikah. Gimana Pak? Imam. Iya. Kan begitu memang dunia, Pak. Begitu memang dunia. Karena itu contohnya menunjukkan bahwa kalau kita ikuti diri kita, kan tadi kan jangan sampai di lapang hadis pertama, sedekah yang paling baik antum sedekah setelah kebutuhan antum. Tapi ingat, bukan berarti tunggu dulu penuh semua kebutuhan. Ya, istri masih 1, masih butuh saya, kumpulkan dulu, nggak usah bersedekah. Karena saya mau kejar yang kedua, ketiga, keempat. Iya, mobil sudah ada 1. Oh, jangan dulu sedekah karena saya mau juga beli yang kedua. Perhatikan, kata Nabi SAW, beliau ditanya sedekah apa yang paling afdol. Kata beliau, juhdul mukil, sedekah saat antum kekurangan. Sedekah saat antum kekurangan. Seperti masa sekarang ini. Banyak orang berteriak-teriak, banyak kekurangan. Tadi dia punya penghasilan banyak karena ya musibah ini kurang. Iya. Tidak boleh kita gara-gara ini kita hentikan kebiasaan kita sebelumnya. Sebelum ini. Kalau dulu biasa kita selipkan dalam sehari ada sedekah untuk masjid sebelum pandemi ini, maka seharusnya sekarang juga tetap. Disitulah diuji. Apakah kita dulu memang jujur dalam sedekah atau tidak? Karena sedekah itu dinamakan sedekah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, menunjukkan sedekah imanihi. Jujurnya keimanan seorang yang bersedekah. Dan dari kata sodako. Menunjukkan jujurnya keimanan orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah. Iya. Ini kata Nabi SAW. Kemudian beliau tegaskan lagi. Wabada biman ta'ul. Tapi tetap mulai dengan orang yang wajib kamu tanggung. Iya. Wajib antum memulai dengan orang yang kamu biayai. Orang yang kamu tanggung dalam kehidupannya. Kemudian terakhir yang tadi Ana sudah baca. Hadis ketiga. Untuk menunjukkan tadi kepada siapa dulu kita mulai. Yaitu hadis. Wa anhu kata beliau darinya juga. Yaitu dari Abu Hurairah. Masih sahabat yang sama. Masih sahabat yang sama. Qala Rasulullah SAW. Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, tasaddaku, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Ini menunjukkan, boleh kita menganjurkan orang lain untuk bersedekah. Boleh, tidak mengapa. Boleh kita mengajak orang untuk berta'awun. Kalau memang dibutuhkan. Yang tidak boleh itu nanti akan datang, meminta-minta, untuk takatsuron, berbanyak-banyak harta. Berbangga-bangga dengan saldonya. Ini yang tidak boleh. Kalau menganjurkan orang bersedekah, boleh. Kata Nabi, tasaddaku, bersedekahlah. Kita lihat semangat para sahabat. Faqala rajulun ya Rasulullah. Maka tiba-tiba seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, indi dinar, saya punya 1 dinar. Dinar atau uang emas. Saya punya 1 dinar. Tasaddaq biha ala nafsi. Sedekahlah untuk dirimu. Ini tadi yang kita singgung. Mulai dengan dirimu. Wa qala indi akhar, dia berkata saya punya yang lain. Qala tasaddaq ala waladik. Nabi berkata bersedekahlah untuk anakmu. Pada anakmu.
Qala indi akhar, dia berkata saya punya yang lain. Qala, kata Nabi SAW, tasaddaq bihi ala qadimik. Bersedekahlah kepada orang yang melayanimu. Qala indi akhar, dia berkata lagi saya juga punya yang lain. Sudah semua ada jatahnya. Tidak ada. Ya, pos-pos masing-masing dari semua itu. Dari keluarga. Qal, kata Nabi SAW, anta absar. Kalau begitu kamu yang lebih tahu. Kamu yang lebih tahu. Nah, dari sini juga menunjukkan bahwa kalau kita sudah semuanya ada biayanya, di sini seorang diberikan keluasan untuk melihat mana yang lebih bermanfaat dan lebih luas manfaatnya untuk dia sedekahkan kepadanya. Karena Nabi serahkan kepada kita. Sekali lagi tapi anak ingatkan, ini sedekah sunnah yang diserahkan kepada kita, mana yang kita kasih duluan. Kalau sedekah wajib, sedekah zakat harta, kan sudah diatur. Zakat harta itu hanya ya berhak mendapatkannya salah satu dari 8 golongan. Salah satu dari 8 golongan. Fakir, miskin, ya, orang yang terlilit utang, orang yang mau dilembutkan hatinya, cinta kepada Islam, tadinya benci pada Islam. Setelah itu kita kasih, kita melihat kalau dia dikasih dunia, dia akan senang. Boleh dikasih. Ibn Sabil, orang yang lagi musafir, habis bekalnya. Ya, boleh kita kasih. Kemudian di antaranya juga yang disebutkan kalau zakat wajib, zakat harta adalah fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Dia meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah berjihad dengan pedang atau berjihad dengan lisannya. Ya, dari meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga yang disebutkan adalah orang yang berada dalam perbudakan. Cuma sekarang ini tidak ada. Orang berada dalam perbudakan, muslim, tapi dia mau merdekakan dirinya. Dikasih supaya dia bayar dirinya, ituannya. Ini yang berhak kalau sedekah zakat wajib, zakat harta. Adapun sedekah sunnah, kata Nabi SAW, anta absar. Kamu lebih tahu di mana kamu kasih. Di mana kamu arahkan setelah anak, diri, melayani semuanya kebutuhan kita. Kamu lebih tahu siapa yang antum kasih. Ini kata Nabi SAW. Ini hadis terakhir, hadis ketiga yang ingin kita ambil di pertemuan ini. Kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan, sudah masuk waktu Pak Syarif? Oh belum, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Hmm. Baik, Masya Allah. Ada kata beliau yang beliau dapat, bersedekahlah saat kamu lapang dan saat kamu sempit. Itu tadi. Dua hadis tadi itu menggambarkan itu. Sedekah saat kamu lapang, itu tadi. Andohri ginan. Saat kamu tidak butuh. Itu harta. Antum sudah terpenuhi semuanya. Kemudian antum sedekahkan yang antum tidak butuhkan. Itu yang pertama, saat lapang. Yang kedua, saat susah. Lafaz yang kedua, setelahnya langsung. Lafaz hadis Abu Hurairah. Yaitu, juhdi al-mukid. Saat antum susah. Makanya datang ungkapan, bersedekahlah saat kamu lapang dan saat kamu. Iya. Ini terkait dengan ucapan tahlil. Kemudian beliau dapat hadis. Senyum kamu adalah sedekah. Yaitu karena memang Nabi SAW katakan tabassum kali akhir sedekah. Senyuman kamu kepada saudaramu adalah sedekah.
adalah sedekah. Nah, pertanyaannya, apakah memang sedekah itu boleh bukan dengan harta? Iya, iya. Sedekah itu kan boleh dengan jah, kedudukan, semuanya. Boleh dengan badan, ya, boleh Pak Syahri. Bahkan kata Nabi SAW, fi bud'i ahadikum sedekah. Ketika seorang mendatangi istrinya, sedekah. Dengan apa dia kasih? Kan Pak Syahril tahu itu apa yang dia kasih istrinya. Iya kan? Iya. Itu adalah sedekah. Ada sahabat bertanya, Rasulullah, ini kan cuma menunaikan syahwat. Naik syahwatnya, mau juga dia lampiaskan kepada istrinya. Ini kan cuma apa? Syahwat. Mau ditunaikan. Kenapa sedekah? Nabi bertanya balik, bagaimana kalau kamu meletakkannya kepada yang haram? Naik syahwatnya, pergi ke bukan istrinya. Apa hukumnya? Dia bilang dosa. Hah, maka kalau itu dosa, apakah ini tidak pahala? Nah itu. Jadi ini Pak Syahril dengan bertenaga saja sedekah. Ya? Iya, apalagi kata Nabi SAW, isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat saja, memberikan syafaat saja. Kamu akan dikasih ganjaran. Kamu akan dikasih ganjaran. Iya. Bahkan sedekah, Pak Syahril bilang, berarti berikan ilmu juga sedekah. Itu sedekah yang paling utama. Antum ajarkan orang alif bata saja, a, ba, ta, itu sedekah yang bermanfaat. Karena dia akan pakai terus. Kalau kita kasih baju, ya kan? Ya pakai habis, selesai. Tapi kalau pakai ilmu, Syahril ajarkan anak-anak TPA misalnya, alif bata. Ini anak-anak jadi remaja masjid lagi, ngajarkan lagi. Syahril di dalam kuburan mengalir terus itu alif bata. Paham Pak Syahril? Iya, alhamdulillah. Silakan Pak. Hmm. Hmm. Baik, Masya Allah. Bagus juga pertanyaan ya mengenai Jumat berkah, Jumat berakah. Iya, ini sudah jadi istilah ya di masyarakat. Bahkan suami istri dulu juga begitu. Jumat berkah dulu. Iya, ini anu juga ini. Iya. Karena itu tadi itu juga sedekah masalahnya. Hmm. Jadi iya, balik si anak muda ini. Iya. Jadi sekarang ada orang menganjurkan sedekah hari Jumat. Sebenarnya ada memang dalil bahwa kalau hari Jumat itu adalah hari terbaik matahari terbit di dalamnya. Kata Nabi SAW. Hari Jumat adalah hari yang terbaik yang matahari terbit padanya. Cuman ini terkait dengan keseluruhan hari Jumat. Bukan amalannya. Tapi hari Jumat itu memang terbaik. Tidak ada dalil kalau sedekah Jumat adalah sedekah terbaik. Tidak ada. Yang mengkhususkan kalau Jumat itu kita apa? Bersedekah. Tidak ada. Yang ada hanya ucapan Ibnul Qayyim, ucapan ulama. Anjuran untuk bersedekah di hari terbaik. Tapi mereka menganjurkan bukan hanya bersedekah. Semuanya di hari Jumat kita lakukan hal yang terbaik. Kita lakukan hal yang terbaik. Adapun mengkhususkan sedekah, tidak ada dalil sama sekali. Cuma diterangkan memang hari Jumat adalah hari berkah. Semuanya, bukan hanya sedekah harta, tapi semuanya. Semuanya. Hari Jumat. Dan itu yang katakan oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada dalil yang mengkhususkan kalau sedekah hari Jumat begitu. Dengan lapat itu. Tidak. Mereka pakai, para ulama pakai dalil umum tadi. Ini hari terbaik ini. Kita melakukan yang baik padanya. Itu bagus. Seperti itu. Ya ada? Silakan.
Iya banyak dalil. Banyak sekali dalilnya. Iya. Hmm. Hmm. Betul. Sangat banyak bahwa memang ada ayat mengatakan bahwa seorang yang bersedekah itu bagi orang yang menanam sesuatu. Dari yang dia tanam ini tumbuh banyak tangkai. Setiap tangkai ini bercabang, ada buahnya. Ada buahnya. Di ayat di surah Al-Baqarah, orang yang kali-kali itu biasanya pakai dalil di ayat yang ada di surat Al-Baqarah terkait dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala memang menerangkan keutamaan orang yang bersedekah. Ya diterangkan keutamaan orang yang bersedekah. Ayatnya surah Al-Baqarah ayat biasa mereka pakai ayat 261. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak mensedekahkan hartanya fi sabilillah karena Allah. Maka seperti satu biji yang ditanam. Kemudian ambatat sab'a sanabil. Dia tumbuh biji ini keluar 7 tangkainya. Iya. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Di setiap tangkainya ada 100 biji lagi yang keluar. Jadi satu biji jadi 7. Dari 7 ini setiap tangkainya 100. Jadi 700. Jadi dia kadang orang kali-kali 1000. 1000 ini akan menjadi 7000. Setiap 7000 ini akan menjadi 100.000. Dia mereka biasanya kali-kali begitu. Cuman kadang dia kali-kalinya pintar. Ini yang masalah. Bagi-baginya ini yang salah. Jadi dalam sedekah itu perlu diingat. Harus niatnya karena Allah. Kadang ada orang bersedekah. Niatnya memang supaya tumbuh 7 tangkai. Dan 7 tangkai ini mendatangkan masing-masing 100. Ini masalahnya. Dia bersedekah supaya tambah rezekiku. Ini masalah. Sedekah itu harus karena Allah. Masalah tambahannya itu janji Allah. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Masalahnya orang sekarang memang dia bersedekah. Mau ke banyak rezeki. Sedekah. Jadi seakan-akan itu orang bersedekah bukan karena Allah tapi karena mau banyak rezeki. Berarti niat dunia. Niatnya apa? Dunia. Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi biasanya orang yang kita dengar begitu dianjurkan, dia lupa. Di ayat sendiri dikatakan, fisabilillah, harus karena Allah. Harus karena Allah. Karena kapan bukan karena selain Allah, kapan bukan dia inginkan balasan yang segera. Balasan yang segera maksudnya balasan berupa apa? Dunia. Balasan berupa dunia. Ini bahaya. Anda biasa baca di surat Al-Isra ayat 18. Jadi sebenarnya jangan hanya baca surat Al-Baqarah itu terus tidak disinggung fisabilillahnya. Fokusnya kepada tangkainya 7 jadi 100, masing-masing 100 jadi 700. Nah itu masalah. Seharusnya disinggung, ada lafaz di situ. Fisabilillah. Harus karena Allah, bukan karena mau tambah rezeki. Karena kalau kita niatnya hanya sekedar tambah rezeki, ini namanya kita niat beramal ibadah karena mau dapat dunia. Nah, ini bahaya. Belum tentu kita dapat. Kata Allah bisa kita baca di surah Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilata. Siapa yang beramal termasuk bersedekah.
ingin al-ajilah, perkara yang segera. Balasan dunia. Sedekah mau kaya. Sedekah mau kaya. Mau banyak hartanya. Mau banyak rezekinya. Mau banyak yang tumbuh lagi. Ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami akan berikan kepadanya segera apa yang kami inginkan, tapi kepada siapa yang kami kehendaki. Makanya biasanya tidak semua orang bersedekah itu dapat kaya. Yang dia niatkan padahal dia bersedekah karena mau apa? Kaya. Tapi tidak semuanya kaya. Karena Allah akan beri kepada siapa yang dia kehendaki. Di dunia. Di akhirat ini bahaya. Orang yang seperti ini bahaya di akhirat. Karena kita tidak akan hidup terus di dunia ini. Kalau kita kaya banyak harta, kita meninggal, itu untuk anak warisan. Ahli waris. Di akhirat yang bahaya nih. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami menjadikan untuknya neraka jahanam yang dia akan masuki di dalam keadaan tercela dan terhina. Orang beramal karena dunia, dapat dunia kalau Allah inginkan. Tapi di akhirat neraka. Sementara yang kedua kita bisa baca ayat. Ini yang terakhir kan ada. Lanjutannya. Bagaimana bedanya antara orang yang sedekah karena Allah, tidak ingin dunia. Itu pasti diberi dunia. Pasti. Kata Allah ayat 19. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang ingin akhirat, dia beramal bukan untuk sekarang, dia beramal untuknya nanti. Beramal karena akhirat. Dan berusaha laha karena akhirat juga. Pokoknya dia bersedekah untuk akhirat, bekerja juga untuk akhirat. Wahwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Percaya balasan akhirat itu. Bahkan ada bahwa nanti akan ada kebangkitan setelah kematian. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ini pertama. Maka mereka inilah kata Allah, usaha yang mereka lakukan akan dibalas. Ini sudah janji. Tidak perlu kita berniat. Kita cukup berniat untuk Allah. Adapun tambah rezekinya, tambah sedekahnya, tidak perlu kita niatkan. Itu pasti Allah akan kasih. Karena Allah tidak menyelisihi janjinya sama sekali. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah menyelisihinya. Walaupun kadang kedua-duanya dikasih. Jangan heran ya. Kenapa saya karena Allah dikasih, juga di sana ria dikasih juga. Nah, itu tidak masalah. Memang seperti itulah, seperti itu katanya. Makanya kata Allah di ayat 20. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula' min ata'i rabbik. Semuanya kami berikan. Mereka yang ingin dunia kami beri. Yang ingin akhirat kami beri. Semuanya diberi. Ya, terus apa bedanya? Akhirat. Bedanya di akhirat. Yang ingin dunia, diberi dunia, tapi akhirat neraka. Yang ingin akhirat, diberi dunia, akhiratnya surga. Itu yang membedakannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan ketika di suatu peperangan ya di masa Nabi SAW, orang kafir juga kan keluar dari negerinya. Sumber perang kaum muslimin. Kaum muslimin juga keluar dari negerinya untuk memerangi orang kafir. Sama-sama capek. Sama-sama letih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tarjuna ma la yarjun." Bedanya, kalian mengharapkan apa yang mereka tidak harapkan. Mereka perang karena jengkel sama orang muslim. Sementara muslim perang karena ingin surga dari Allah. Itu bedanya. Itu bedanya yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami. Ini wallahu alam, alhamdulillah kita cukupkan insyaallah. Kita ambil lagi di pertemuan akan datang, masih ada ini terkait dengan sedekah sunnah, insyaallah kita ambil lagi nanti. Kita cukupkan, subhanallah hamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.